Oke teman-teman, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung, terutama untuk HP Samsung yang baru dibeli. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, yang pertama adalah menghapus aplikasi. Nah, biasanya untuk HP baru memang terinstall aplikasi-aplikasi dari HP Samsungnya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk aplikasi yang tidak digunakan bisa dihapus ya. Nah, misalnya ini kita klik dan tahan, lalu pilih hapus instalasi atau klik I di dalam lingkaran. Kemudian pilih hapus instalan. Kemudian kalian klik OK ya. Nah, jadi tujuan menghapus aplikasi ini adalah untuk menambah ruang penyimpanan di HP Samsung kita daripada aplikasi ini tidak digunakan dan membebankan ruang penyimpanan. Bagusnya dihapus saja ya. Nah, jadi teman-teman silahkan cari aplikasi yang ingin kalian hapus di HP Samsung kalian. Untuk aplikasi sistem biasanya nggak bisa dihapus ya, hanya bisa dinonaktifkan. Oke, kita lanjut untuk setting yang kedua adalah tampilan layar depan. Nah, kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih pengaturan. Lalu di sini bisa pilih tata letak layar depan ya. Nah, jadi bisa layar dan aplikasi. Nah, ini umumnya yang ini. Kalau saya ubah menjadi hanya layar depan ya. Jadi semua aplikasinya terpusat di layar depan. Nah, kalian bisa pilih salah satu, ini sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Lalu kalau udah kalian klik gunakan. Nah, ini tadi saya sudah memilih ini, jadi kalau klik gunakan pun dia nggak akan berubah ya. Nah, kemudian di sini kisi layar depannya teman-teman juga bisa ubah ukurannya. Nah, saya biasanya pakai yang 5x5 ya. Jadi sedang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kemudian yang ini ada kisi foldernya, ada 3x4 dan 4x4. Nah, ini bisa kalian matikan juga yang ini Google Discover-nya ya. Nah, jadi kalau kalian usap ke samping seperti ini ada artikel ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak suka atau merasa terganggu bisa dinonaktifkan di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian juga bisa mengatur posisi-posisi aplikasinya. Nah, misalnya aplikasinya ini tidak berurutan ya, kita klik dulu, klik dan tahan lalu geser. Nah, misalnya nggak berurutan seperti ini, kalian bisa urutkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan di layar depan, jadi kalian lebih mudah menggunakannya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian pusat kontrol. Nah, jadi teman-teman bisa mengurutkan menu-menu yang ada di dalam pusat kontrol ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian tinggal klik icon pensil. Nah, lalu pilih edit. Nah, ini untuk tampilan awalnya kalian bisa atur ya, bisa dikurangi ataupun bisa kalian tambah. Kalau udah klik selesai. Begitu juga yang ini tampilan fullnya teman-teman juga bisa ubah ya. Kalian bisa atur posisinya sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Nah, misalnya yang ini kita ubah ke atas atau seperti ini. Nah, itu kalian sesuaikan aja. Jadi kalian bisa urutkan menu-menu yang kalian rasa itu cukup penting atau yang sering digunakan ya. Jadi dia akan tampil di bagian paling depan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian waktu layar ya. Nah, untuk HP baru biasanya waktu layarnya sangat singkat sekali hingga layar HP kita itu cepat terkunci atau cepat mati ya. Nah, jadi untuk mengubahnya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian tampilan, kemudian kalian pilih di bagian waktu tunggu tampilan layar. Nah, biasanya untuk HP baru itu 15 detik ataupun 30 detik. Nah, jadi kalian bisa mengubahnya menjadi 1 menit ataupun waktu lainnya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Oke, kita lanjut. Untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan HP Samsung kalian. Kemudian pilih di bagian keamanan dan privasi. Lalu selanjutnya di sini pilih layar kunci. Nah, pilih kunci layar. Nah, teman-teman bisa buat di sini ada beberapa pilihan. Nah, jadi kalian bisa buat di sini saya contohkan menggunakan pola. Nah, kalau pola biasanya minimal 4 titik ya. Lalu kita klik lanjutkan, kemudian kita masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama, lalu pilih konfirmasi. Nah, teman-teman di sini kalian bisa pilih sembunyikan konten ya, lalu pilih selesai. Nah, di sini juga ada kunci sidik jari. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan kunci sidik jari di HP Samsung kalian agar penggunaannya lebih mudah ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan juga di HP Samsung kali ini ada fitur sidik jarinya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah ketuk 2 kali. Nah, jadi kalian bisa ketuk 2 kali untuk mengunci layar dan ketuk 2 kali untuk menyalakan layar ya. Nah, jadi fitur ini sangat bermanfaat sekali. Teman-teman wajib setting untuk diaktifkan ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian yang namanya fitur lanjutan. Lalu pilih di bagian gerakan dan gestur, kemudian di sini kalian aktifkan apabila masih belum aktif. Nah, ini dia ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar dan ketuk 2 kali untuk mematikan layar.
Nah, kemudian kalau sudah aktif, teman-teman silahkan ketuk 2 kali di bagian layar yang kosong. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah RAM Plus. Nah, jadi teman-teman juga bisa menambah RAM di HP Samsung kalian ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan, lalu tulis di bagian pencarian, kalian tulis saja seperti ini RAM Plus. Nah, kemudian kalian akan dibawa di bagian ini RAM Plus, kalian tinggal klik aja. Nah, selanjutnya kalian lihat di bagian bawah sekali ada yang namanya RAM Plus. Nah, kalian klik di bagian sini, nanti kalian aktifkan, kemudian silahkan pilih RAM yang kalian inginkan ya, sesuai dengan RAM yang tersedia. Nah, nanti kalau sudah kalian pilih, lalu kalian aktifkan, lalu nanti HP kalian akan diminta untuk memulai ulang atau merestart. Jadi teman-teman silahkan restart aja ya. Nah, jadi karena di video ini kita membuat tutorial agar tidak memperlama, jadi saya hanya menjelaskan, teman-teman bisa langsung praktekkan aja. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting keyboard ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian manajemen umum. Nah, di sini pilih pengaturan keyboard Samsung. Nah, di sini biasanya kalau teks prediktifnya hidup, biasanya saya matikan. Kemudian di bagian ini opsi pengetikan lainnya, ini aktifkan huruf besar otomatis. Jika kalian nggak suka pakai huruf kapital awal, bisa dimatikan di sini ya. Kemudian ini toolbarnya sangat wajib diaktifkan. Kemudian ini ada keyboard kontras tinggi ya. Nah, jadi teman-teman yang suka lebih berwarna seperti ini kalian bisa pilih ya. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Nah, kalian tinggal pilih aja. Kalau nggak mau bisa dinonaktifkan aja. Kemudian selanjutnya di bagian ini ada ukuran dan transparansinya. Teman-teman bisa atur. Nah, bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan ya. Nah, silahkan atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa digeser-geser ya. Kalau udah, kalian klik selesai. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya tata letak. Nah, ini saya biasanya mengaktifkan yang ini karakter alternatif. Nah, teman-teman bisa lihat ini akan muncul apabila kita klik dan tahan ya. Nah, jadi ini kalau masih belum aktif, maka dia nggak akan muncul ya. Nah, kalian harus aktifkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada ukuran fontnya ya, kalian bisa atur fontnya mau lebih besar atau lebih kecil ya, kalian sesuaikan aja. Ini tinggal klik di bagian tambah ataupun kurang ini untuk mengecilnya. Nah, kemudian kita bisa melihat hasil dari keyboardnya. Nah, ini ada toolbar keyboardnya, teman-teman juga bisa atur ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa mengurangi ataupun menambahnya ya. Ini kalian tinggal klik lalu geser ke bawah untuk menguranginya. Jika mau menambah sebaliknya juga ya. Nah, kalian tinggal klik dan tahan lalu geserkan ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk setting di bagian keyboardnya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Kalian bisa mengatur ataupun menambah widget ya. Nah, ini bisa diatur ukurannya, kemudian bisa dihapus juga. Nah, jadi apabila widgetnya belum ada, kalian bisa klik dan tahan di bagian layar kosong, lalu pilih widget, dan kalian silahkan cari widget yang kalian inginkan. Nah, misalnya kalian ingin menambahkan kalender, ataupun menambahkan jam. Nah, cukup mudah sekali, kalian tinggal klik, lalu pilih jamnya, kalian geser ke atas ya teman-teman ya. Nah, lalu kalian atur ukurannya. Nah, kalian bisa praktekkan di widget-widget yang lainnya yang kalian butuhkan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya yang wajib teman-teman aktifkan adalah setting di bagian keamanan yang namanya auto blocker atau pemblokir otomatis ya teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk melindungi HP Samsung kita dari aplikasi-aplikasi malware atau aplikasi virus yang berbahaya ya. Nah, jadi teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian keamanan dan privasi. Lalu kalian lihat di bagian bawah ini ada yang namanya pemblokir otomatis ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalian aktifkan di sini apabila masih nonaktif. Biasanya kalau HP baru itu defaultnya belum aktif ya teman-teman ya. Nah, pemblokir otomatis mengamankan ponsel Anda dengan memblokir ancaman dan aktivitas mencurigakan lainnya. Memblokir aplikasi dari sumber tidak resmi, hanya aplikasi dari sumber resmi yang dapat diinstal. Nah, jadi ini sangat bagus untuk keamanan HP kita, agar tidak ada aplikasi-aplikasi yang berbahaya ya, yang bisa menghack HP kalian ataupun bisa menyebabkan penipuan ya teman-teman ya. Oke, settingan yang terakhir adalah perlindungan baterai. Nah, di HP Samsung kali ini ada fitur untuk melindungi baterai kita agar lebih awet ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari yang namanya baterai ya. Nah, ini dia baterai.
Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya perlindungan baterai. Nah, ini dia. Kalian tinggal aktifkan di sini, lalu kalian bisa klik. Nah, di sini ada dasar, adaptif, dan maksimum ya. Nah, ini dasar ini biasanya dia akan mengisi sampai 100% dan berhenti apabila sudah penuh. Dan dia nggak akan mengisi lagi apabila sudah 100% ya. Nah, jadi ini sangat bagus untuk keamanan baterai kita. Kemudian ini ada adaptif, gunakan maksimum saat Anda tidur dan beralih ke dasar sebelum Anda bangun. Nah, jadi di sini pada saat kita tidur, kita mengecas HP kita, itu dia adaptasi ya teman-teman ya. Dia akan mengisi dengan lambat. Dan pada waktu kita hampir bangun tidur, itu biasanya baterainya sudah hampir penuh ya. Nah, ini maksimum, ini baterai akan berhenti mengisi daya sampai 80% saja. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk mempertahankan baterai kita agar lebih awet ya, lebih panjang usianya. Jadi baterai kita itu tidak cepat rusak. Biasanya saya pakai yang ini, yang dasar. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah untuk beberapa settingan di HP Samsung. Silahkan dicoba saja. Apabila ada tambahan yang lainnya, teman-teman bisa langsung tuliskan aja di kolom komentar video ini agar teman yang lainnya juga tahu. Sekian saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.